Rosaria Echa, NIM saya 201041717251. Di sini saya akan menjawab beberapa bagian soal untuk memenuhi nilai UTS. Soal bagian A, yang pertama, apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Di sini saya akan membacakan dua topik yang saya tonton di Instagram Bapak. Yang pertama, nama pembicaranya Limdia Rinta Oktora MSI MSc. Topik yang dibicarakan, proses pembuatan keputusan konsumen. Isi dari video, tahapan proses pembuatan keputusan konsumen yang pertama, need recognition, menganalisis keinginan dan kebutuhan atau sadar, ingin atau perlu sesuatu. Yang kedua, information search for product information, pencarian informasi. Yang ketiga, collect and evaluate, alternative or product evaluation, yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat, buy or product choice and purchase, yaitu keputusan untuk membeli. Yang kelima, post purchase as an evaluation of product, yaitu perilaku setelah pembelian. Yang keenam yaitu disposal of the product, yaitu pembuangan produk. Untuk video yang kedua, yaitu nama pembicaranya Dr. Khadijah Makarim MSI. Topik yang dibicarakan yaitu membuat bab 2 agar tidak dikatakan sampah. Isi dari video di atas yaitu di dalam bab 2 harus ada diskusi, tidak hanya menulis simpulan saja tanpa mengetahui maknanya. Contoh dalam penulisan yaitu tentang kompetensi pendidik. Terdiri dari 5 halaman, tetapi ada 12 pendapat yang saling mendukung. Sebagai contohnya, kompetensi pendidik Muslih tahun 2009 yang menjelaskan tentang kompetensi. Dalam penyampaian atau menjelaskan bab ini bisa menggunakan kata selanjutnya. Demikian pula dijelaskan di mana adanya diskusi, maka dari itu diciptakan diskusi bab 2 untuk menunjukkan pendapat yang saling menguatkan, dan di dalam akhir kalimat harus ada kesimpulan dan titik terang dalam diskusi. Dengan demikian harus ada yang pertama, membuat alat ukur, yang kedua membuat landasan hipotesis, yang ketiga membuat landasan kerangka berpikir. Maka dalam penutup bab 2 digunakan kesimpulan dengan kata jadi, dengan demikian, sehingga dapat diambil kesimpulan. Soal yang kedua yaitu apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video perilaku yang Anda komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton. Video-video konsumen yang saya komentar di video Bapak ada 2, yaitu yang pertama, proses pembuatan keputusan konsumen, yang kedua, membuat bab 2 agar tidak dikatakan sampah. Untuk video yang pertama, nama pembicaranya Limdia Rinta Oktora MSc MSc. Topik yang dibicarakan yaitu proses pembuatan keputusan konsumen. Isi dari video yaitu tahapan proses pembuatan keputusan konsumen. Tahapan yang pertama yaitu need recognition, menganalisis keinginan dan kebutuhan atau sadar ingin atau perlu sesuatu. Yang kedua, information search for product information, yaitu pencarian informasi. Yang ketiga, collect and evaluate alternative or product evaluation, yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Yang keempat, buy or product choice and purchase, yaitu keputusan untuk membeli. Yang kelima, post purchase use and evaluation of product, yaitu perilaku setelah pembelian. Yang keenam, disposal of the product, yaitu pembuangan produk. Untuk video yang kedua,
Nama pembicaranya Dr. Khadijah Makarim MSI. Topik yang dibicarakan yaitu membuat bab 2 agar tidak dikatakan sampah. Isi dari videonya yaitu di dalam bab 2 harus ada diskusi. Tidak hanya menulis simpulan saja, tanpa mengetahui maknanya. Contoh dalam penulisan yaitu tentang kompetensi pendidik. Terdiri dari 5 halaman, tetapi ada 12 pendapat yang saling mendukung. Sebagai contohnya, kompetensi pendidik Muslih tahun 2009 yang menjelaskan tentang kompetensi. Dalam penyampaian atau menjelaskan bab ini bisa menggunakan kata selanjutnya. Demikian pula dijelaskan di mana adanya diskusi, maka dari itu diciptakan diskusi pada bab 2 untuk menunjukkan pendapat yang saling menguatkan, dan di dalam akhir kalimat harus ada kesimpulan dan titik terang dalam diskusi. Dengan demikian, harus ada yang pertama membuat alat ukur, yang kedua membuat landasan hipotesis, yang ketiga membuat landasan kerangka berpikir. Maka, dalam penutup bab 2 digunakan kesimpulan dengan kata jadi dan dengan demikian, sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk soal yang ketiga, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video perilaku konsumen yang Anda tonton? Manfaatnya yaitu dapat mengetahui beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan konsumen dan pelajari apa-apa saja cara agar dalam membuat bab 2 tidak dikatakan sampah. Untuk soal bagian B, yang pertama, jelaskan apa hubungan motivasi dan kebutuhan. Teori kebutuhan Maslow mengatakan bahwa motivasi kerja manusia itu berbanding paralel dengan kebutuhannya. Artinya, semakin kuat kebutuhan seseorang, akan semakin keras pula motivasi kerjanya. Soal yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Itu ada 5 faktor. Yang pertama, ada 4 faktor. Yang pertama faktor budaya, kedua faktor sosial, ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologis. Soal nomor 3, jelaskan apa perbedaan antara konsumen yang rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan irasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan rasional jika konsumen mempertimbangkan barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Soal nomor 4, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Proses keputusan pembelian sepatu yang saya gunakan yaitu berawal dari saya menonton salah satu channel langsung atau live idol Korea dan menunjukkan sepatunya yang membuat saya tertarik untuk membelinya. Dan akhirnya saya mencoba mencari di salah satu aplikasi belanja online. Saat saya mencari sambil melihat review-review dari orang-orang yang sudah membelinya, dan saya melihat bahwa review-reviewnya bagus, jadi saya memutuskan untuk membelinya. Sekian dari saya, terima kasih.